Alright guys, now we're going to learn about skill 13 in TOEFL Longman, right? Listening. Skill 13 di listeningnya Longman, lanjutan dari skill-skill sebelumnya. Alright, yang 13 ini listen for emphatic expression of surprise. Jadi dengarkan ungkapan empati dari keterkejutan ya guys ya. Kayak pakai emphasis gitu loh, kayak pakai penekanan gitu ya guys ya. Jadi nanti yang ditekan itu malah kebalikannya. Oke, langsung aja biar paham ya. Nih, pelan-pelan ya. Si ceweknya bilang gini, "Did you see Paul driving around in his Mustang?" Mustang itu nama mobil ya, merek mobil. "Apakah kamu melihat Paul mengendarai berkendara berkeliling ya, driving around di mobil Mustangnya?" Maksudnya kamu lihat Paul berkendara sama mobil Mustangnya nggak? Terus si cowoknya jawab, "Then he did get a new car." Nadanya memang gitu guys. Then he did get a new car. Did-nya itu kan ini auxiliary-nya ya, bukan ordinary-nya, bukan kata kerja utamanya, tapi auxiliary-nya. Auxiliary kalau ditekan itu kebalikannya nanti guys. Then he did get a new car. Artinya gini guys. Oh, jadi dia dapat mobil baru. Gitu ya. Kalau di bahasa Indonesiain begitu. Then he did get a new car. Oh, jadi dia dapat mobil baru. Naratornya nanya, what had the man thoughts? Apa yang dipikirkan si cowok? Yang dipikirkan adalah yang D guys. Paul would not get a new car. Dikirain Paul tidak mendapatkan mobil yang baru. Jadi kayak kebalikannya gitu loh. Alright, langsung aja ke catatannya di sini. To be-nya bisa di ini ya, pakai ini to be-nya dengan emphasis ya. To be itu kayak SMR, was, were, been, being, ya kan? Salah satu dari itu. Nah, contohnya ini, then he is here. Jadi dia di sini, gitu loh kalau di bahasa Indonesia ini ya. Jadi dia di sini, then he is here. Jadi dia di sini gitu. Meaningnya, I thought he was not here. Saya pikir dia tidak di sini, gitu loh ya. Kalau pakai modal, nah modal kita bakalan belajar juga di video grammar ya, guys. Modal itu kayak can, will, would, might, may, must, right? Kalau can itu artinya bisa, then you can go. Tapi kalau ditekan, then you can go, then you can go, then you can go, kamu can bisa pergi, go, right? Kamu bisa pergi. Oh, jadi kamu bisa pergi. Then you can go, gitu ya. Jadi kamu bisa pergi. Nah, dikirain meaningnya I thought you could not go. Saya pikir kamu nggak bisa pergi, gitu ya. Terus present tense kalau pakai do atau does, right? Do atau does bebas mau pakai yang mana. Kalau I, you, they, we temennya do ya, pakainya do. Kalau he, she, it pakainya does, right? Karena ini contohnya ada then you do berarti ya. Then you do play tennis. Nadanya memang begitu guys. Nanti percakapan bulenya pas tesnya nanti dia ngomong caranya gitu. Then you do play tennis, ditekan ya. Oh, jadi kamu main tenis gitu ya. Dikirain I thought you didn't play tennis. Saya pikir kamu nggak main tenis. Oke. Pakai past tense, pakai did juga bisa. Then she did read it. Jadi dia baca itu ya. Nah, pikirnya I thought she had not read it. She had not read it. Right? Saya pikir dia tidak membacanya. Perfect tense kalau pakai have verb 3 gitu biasanya have atau has verb 3 gini ya. Kalau I, you, they, we, saya, kamu, mereka, kita itu pakainya have, temennya have. Kalau he, she, it temennya has ya. Alright, have sama has. Contohnya, oh ini he ya, berarti pakai has. Then he has gone there. Jadi dia udah pergi ke sana gitu loh ya. Then he has gone there. Pikirnya apa? Dipikirnya I thought he had not gone there. Dipikirnya si cowok ini nggak pergi ke sana gitu ya. Si he itu si dia itu ya. Oke, langsung aja ke exercise 13 ya. Latihan nomor 13. Alright. Si cowoknya bilang gini, I just got 600 on the TOEFL test. Saya barusan dapat 600, maksudnya nilainya ya di tes TOEFL. Si ceweknya jawab gini, then you did pass. Jadi kamu lolos, jadi kamu lulus gitu ya. What had the woman assumed? Berarti apa yang dia asumsikan? Jawabannya adalah yang, kalau mau ditebak silahkan di pause dulu. Jawabannya adalah yang A guys. The man had not passed. Dikirain, ya diasumsikan
si cowok nggak lulus. Ini ya, percakapan bahasa Indonesia aja. Wah, saya barusan dapat 600 TOEFL-nya nilainya. Si ceweknya jawab, oh jadi kamu lolos. Berarti dikirain si cowok nggak lolos. Jawabannya yang A, the man had not passed. Karena naratornya kan nanya, what had the woman assumed? Apa yang diasumsikan sama si cewek? Jawabannya adalah yang A, si cowoknya nggak lulus gitu ya guys. The man had not passed. Kalau yang B itu artinya besar. The man would pass easily. Si cowok bakalan lulus gampang. Enggak ya. Kalau yang C, the man had already passed. Si cowok sudah lulus, sudah lolos. Enggak. Yang D, the man got the score he was expected to get. Si cowok mendapatkan skor yang dia harapkan. No. Right. Jadi dia ngiranya adalah si cowok enggak lulus ya. Terus yang nomor 2 adalah si ceweknya bilang gini, would you like to go skiing this weekend? Kamu mau pergi main ski di akhir pekan ini? Si cowoknya jawab, so you can ski. So you can ski. Jadi kamu bisa ski gitu ya. Berarti dikirain kebalikannya aja. Berarti dikirain nggak bisa ski gitu aja ya. What had the man assumed? Apa yang diasumsikan si cowok? Jawabannya adalah yang C, guys. The woman didn't know how to ski. Si cewek nggak ngerti caranya ski. Kalau yang A itu artinya besar. The woman was a good skier. Si cewek adalah pemain ski yang bagus. Enggak. The woman was going skiing this weekend. Si cewek bakalan pergi ski minggu ini. Enggak. Yang D, the woman didn't intend to go skiing. Intend itu bermaksud guys. Jadi si cewek tidak bermaksud untuk pergi ski. Enggak ya. Yang nomor 3-nya, si cowoknya bilang gini, I just got this letter from my sister. Saya barusan dapat surat ini dari saudara perempuan saya. Si ceweknya jawab, so the mail has come already. Jadi si suratnya sudah datang gitu ya. Berarti yang diasumsikan, what had the woman assumed? Jawabannya adalah yang B ya guys ya. The mail had not yet arrived. Jadi si suratnya dikirain belum datang gitu guys. Alright, jawabannya B. Kalau yang A artiin sir, the man's sister never wrote to him. Si saudari si cewek tidak pernah menulis surat untuk dia. No. Yang C, the mail always came early. Si suratnya selalu datang awal. Enggak ya. Yang D, the mail had already arrived. Si suratnya sudah datang. Enggak ya. Jadi kita fokusin jawabannya ke apa yang dia asumsikan aja, yaitu yang kebalikannya gitu guys ya. Alright guys, oke, sekarang kita ke TOEFL exercise 13-nya, 13. Siapin buku, pulpen. Alright, tulis angka 1 sampai 10, ditebak ya. Abis listening, abis kalian ngerjain soalnya, baru kita bahas bareng-bareng seperti biasa. Alright, ready? 3, 2, 1, and go. TOEFL Exercise 13. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of expressions of emphatic surprise. Number 1. Greg should be here any moment. Then he is coming to the party. What had the woman assumed? Number 2. My motorcycle is over there. That's how I got to school today. So you can ride a motorcycle. What had the man assumed? Number 3. I'm having a few friends over for dinner tonight. Would you like to come? So you do know how to cook. What had the woman assumed? Number 4. I'm so tired from all that exercise. Then you did run 3 miles this morning. What had the man assumed?
Number 5. I just spent 5 hours working on my research project. Bob, you were in the library. What had the woman assumed about Bob? Number 6. I just finished carrying the last piece of furniture. Then you have moved into a new apartment. What had the woman assumed about the man? Number 7. Would you like to share some of this piece of chocolate cake? So, you do eat sweets. What had the man assumed? Number 8. I'm studying now for my driver's license test. Then you will take the test this afternoon. What had the woman assumed? Number 9. I'm heading off to physics class now. Then you did register for that course. What had the man assumed about the woman? Number 10. The plumber just left. Then the pipes have been cleared. What had the man assumed? Oke, gimana? Susah nggak? Oke, langsung aja ya kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor satunya tadi si cowok bilang gini, Greg should be here any moment, ya. Greg seharusnya sudah di sini kapanpun ya. Terus ceweknya jawab ya, then he is coming to the party. Jadi dia datang ke pesta ini, gitu ya. Naratornya nanya, what had the woman assumed? Apa yang diasumsikan oleh si cewek? Jawabannya adalah yang C ya guys ya. Alright, Greg was unable to attend the party. Yang dia kira adalah Greg tidak bisa datang ke pestanya. Oke. Greg seharusnya udah di sini. Oh, jadi dia ke pesta ini gitu. Berarti dikiranya nggak di pesta itu berarti ya. Berarti yang jawabannya yang C. Yang diasumsikan adalah yang C. Greg was unable to attend the party. Greg tidak bisa datang ke pesta. Oke. Kalau yang A itu artinya apa, Sir? Greg always come to parties. Jadi Greg selalu datang ke pesta, enggak ya? Yang B, Greg would come to the party later. Greg akan datang ke pesta nanti ya. No, yang D, Greg would stay at the party for only a moment. Greg akan mendatangi maksudnya stay itu tetap ada di pesta itu hanya sebentar, for only a moment, hanya sekali maksudnya. Enggak nyambung. Nomor 2-nya adalah si cewek tadi bilang gini, my motorcycle is over there. Motorku ada di sana. That's how I got to school today. Itulah caranya saya pergi ke sekolah hari ini ya. Jadi saya naik motor gitu ya. Si cowoknya jawab, so you can ride a motorcycle. Jadi kamu bisa mengendarai motor. Nah, pertanyaannya, what had the man assumed? Apa yang dia asumsikan? Jawabannya adalah yang D ya guys ya. The woman did not know how to ride a motorcycle. Dikiranya si cewek tidak tahu caranya untuk mengendarai motor. Nggak bisa naik motor lah dikiranya gitu ya. Oke. Kalau yang A itu artinya apa, Sir? The woman always rode her motorcycle to school. Si cewek selalu mengendarai motornya ke sekolah. Enggak ya, yang dimaksud bukan itu. Yang B, the woman was not coming to school today. Si cewek enggak sekolah hari ini. Enggak ya. Yang C, the woman was an expert motorcycle rider. Si cewek adalah pengendara motor yang expert. Expert itu ahli guys, kayak Valentino Rossi itu ya. Oke, nomor 3 ya sekarang ya. Oke, si cowok tadi bilang gini, I'm having a few friends over for dinner tonight. Saya mengundang beberapa teman untuk makan malam ini ya. Would you like to come? Kamu mau datang? Si ceweknya jawab, so you do know how to cook. Jadi kamu ngerti caranya masak.
What had the woman assumed? Apa yang diasumsikan si cewek? Jawabannya adalah yang A ya guys ya. The man was not a very good cook. Jadi dikirain si cowok nggak bisa masak gitu ya. Kalau yang B itu the man never invited friends over for dinner. Jadi si cowok tidak pernah mengundang temannya untuk makan malam, bukan? C, the man would never invite him over for dinner. Him siapa itu ya? Si cowok nggak akan mengundang dia cowok, nggak tahu juga, nggak dijelasin juga dia cowoknya siapa. Over for dinner, untuk makan malam, nggak ya? Nggak jelas nih ya yang C ini ya. Yang D, the man was an excellent cook. Cook itu koki ya guys ya, apa? Dikirain si cowok adalah koki yang sangat excellent, alright? Kalau yang di koki berarti yang atas juga koki, sir. The man was not a very good cook. Cooknya artinya apa, sir? Memasak apa koki? Artinya sama, sir. Sama guys, koki ya. Si yang atas, yang A itu the man was not a very good cook. Jadi si cowok bukanlah koki yang bagus gitu ya, koki yang baik. Tapi kalau cook itu beda sama chef ya guys ya. Kalau chef itu pemimpin dapur. Meskipun chef itu kadang-kadang nggak masak, tapi dia pemimpin di dapur itu yang memimpin beberapa cook gitu guys. Terus nomor 4-nya adalah tadi si cewek bilang gini, I'm so tired from all that exercise. Saya capek banget sama semua latihan ini. Si cowoknya jawab, then you did run 3 miles this morning. Jadi kamu berlari 3 mil pagi ini. Berarti cari aja kebalikannya ya. Apa yang diasumsikan si cowok? Jawabannya adalah yang nomor 4, yang D ya guys ya. The woman had not gotten much exercise. Dikirain si ceweknya nggak terlalu banyak latihan. Kalau yang A itu artinya apa, sir? The woman had run more than 3 miles. Si cewek lari lebih dari 3 mil. Enggak ya? Yang B, the woman always got lots of exercise. Si cewek selalu banyak latihan. Enggak. C, the woman ran for 3 hours in the morning. Si cewek berlari selama 3 jam di pagi hari. Ya, enggak ya? Soalnya obrolannya bukan masalah jam, tapi masalah miles. Oke, recap ya sebentar ya. Tadi si cewek bilang gini, nomor 4 ini masih. I'm so tired from all the exercise. Saya capek banget sama semua latihan ini. Cowoknya jawab, then you did run 3 miles this morning. Jadi kamu lari 3 mil pagi ini. Yang diasumsikan adalah yang D. Si cewek nggak terlalu banyak latihan. Karena 3 mil itu juga banyak ya. Alright, nomor 5-nya adalah si cowoknya bilang gini, I just spent 5 hours working on my research project. Saya menghabiskan 5 jam bekerja di proyek riset saya. Si ceweknya jawab, Bob, you were in the library. Bob, jadi kamu di di perpus ini, ya. Maksudnya si cowok itu namanya si Bob, guys. Oh, jadi kamu di perpus ini gitu ya. What had the woman assumed about Bob? Apa yang diasumsikan si cewek tentang Bob? Jawabannya adalah nomor 5. Yang A ya guys ya. He had been somewhere else. Dikirain dia ada di tempat lain gitu guys. Yang B artinya apa, sir? He had been in the library. Dia di library. Enggak, bukan itu yang dikira. Yang dikirain adalah kebalikan ya. Oh, jadi kamu di perpus ini. Berarti yang dia asumsikan adalah kebalikannya. Itu aja guys ya. Yang C, he had been working on his research project. Dia mengerjakan proyek risetnya. Enggak. Yang D, he would start working on his project in 5 hours. Dia akan mulai bekerja di proyeknya dalam waktu 5 jam. Alright, dalam waktu 5 jam lagi. Bukan. Yang nomor 6 tadi guys, si cowok bilang gini, I just finished carrying the last piece of furniture. Saya baru selesai membawa bagian terakhir dari furniturnya, ya. Furnitur mebel ya. Si ceweknya jawab, then you have moved into a new apartment. Jadi kamu pindah ke apartemen baru. Cari kebalikan berarti dikirain nggak pindah ya. Apa yang diasumsikan nomor 6 adalah yang C ya guys ya. Yang C. Alright. Dikirain he was still in his old apartment. Dikirain dia masih di apartemennya yang lama, bukan ya? Alright, yang A itu artinya apa, sir? He had changed apartments. Dia baru dia sudah mengganti apartemen. Alright, bukan itu yang diasumsikan ya. Asumsinya adalah gini tadi dia ngomong, then you have moved into a new apartment. Oh, kamu pindah ke apartemen baru. Berarti asumsinya adalah kebalikannya. Gitu aja guys. Kalau yang A itu kan nggak kebalikan. Yang kebalikan itu yang
Yang C, dia dikirain dia masih, si cowok masih di apartemen yang lama. Kalau yang B artinya apa, sir? He did not like his new apartment. Dia tidak suka apartemen yang baru, enggak ya? Yang D, he had moved from a house to an apartment. Dia baru pindah dari rumah ke apartemen, enggak ya? Yang nomor 7-nya tadi si cewek bilang gini, would you like to share some of this piece of chocolate cake? Kamu mau berbagi kue coklat ini gitu ya. Si cowoknya jawab, so you do eat sweets. Jadi kamu makan yang manis-manis. Ya, yang diasumsikan adalah yang mana, guys? Alright, jawaban kalian apa? Yang A, guys ya. The woman did not like these desserts. Jadi dikirain si cewek nggak suka sama makanan penutup, dessert, right? Kalau yang B artinya the woman ate sweets regularly. Si cewek makan manisan secara reguler. Reguler itu apa ya? Ya biasanya gitu ya. Biasanya makan yang manis-manis. Enggak. Kalau yang C, the woman would not share her chocolate cake. Si cewek nggak akan membagi kue coklatnya, enggak. Yang D, the woman had eaten his piece of cake. Si cewek udah makan bagian rotinya, enggak ya. Yang benar adalah yang A. Nomor 8-nya tadi si cowok bilang gini, I'm studying now for my driver license test. Saya belajar sekarang for my driver's license test, untuk ujian SIM ya. Saya lagi belajar tentang saya lagi belajar untuk ujian SIM. Si ceweknya jawab, then you will take the test this afternoon. Jadi kamu mau ngambil tes siang ini. Apa yang diasumsikan si cewek? Nomor 8 adalah yang C ya guys ya. The man would not take the test. Dikirain si cowok nggak ngambil tes. Alright. Kalau yang A artinya apa, sir? The man was going to study hard. Si cowok bakalan belajar keras. No. Yang B, the man already had a driver's license. Si cowok sudah punya SIM. No. Yang D, the man had already taken the test. Si cowok sudah mengambil tes. Enggak ya. Nomor 9-nya tadi si cewek bilang gini, I'm heading off to physics class now. Saya berangkat ke mana itu? Saya berangkat ke kelas fisika sekarang ya. Si cowoknya jawab, heading off itu, by the way, heading off itu nih guys, berangkat ya. Berangkat ke kelas fisika sekarang. I'm heading off to physics class now. Saya berangkat ke kelas fisika sekarang. Si cowoknya jawab, then you did register for that course. Jadi kamu mendaftar di mata pelajaran itu. Apa yang dikira guys? Nomor 9 adalah yang D ya guys ya. She had not enrolled in physics. Dikirain dia tidak enrolled itu mendaftar di fisika ya, di kelas fisika gitu ya. Yang A itu apa artinya? She had registered in physics. Dia sudah register sama kayak enrolled, mendaftar di fisika. Yang B, she would go to physics class later. Dia akan pergi ke kelas fisika nanti. Yang C, she had already taken a physics class. Dia sudah mengambil kelas fisika. No. Yang benar adalah yang D. Nomor 10-nya tadi si cewek bilang gini, the plumber just left. Plumber itu tulisannya plumber ya guys ya. Plumber. Bacanya plumber gitu aja, nggak pakai B. Plumber. The plumber just left. Artinya tukang pipa ya guys ya. Tukang pipa. The plumber just left. Si cowoknya jawab, then the pipes have been cleared. Alright. Oh jadi sudah selesai ininya ya. Udah clear ya, maksudnya udah lancar gitu ya pipanya. Apa yang diasumsikan si cowok? Jawabannya adalah yang A ya guys ya. The pipes were not clear. Dikirain pipanya belum lancar. Kalau yang B artinya apa? The plumber would be late. Si plumber tukang pipanya akan terlambat, bukan? C, the plumber had already cleared the pipes. Si tukang pipanya sudah nge-clear melancarkan pipanya. No. Yang D, the pipes did not need to be cleared. Pipanya tidak perlu dibersihkan. Oke. Jawabannya adalah yang A. Oke guys, benar berapa? Coba dihitung dulu. Alright, kalau lebih dari 7 udah keren. Lanjutin ke ini ya guys ya, skills 11 to 13. Nanti ada TOEFL exercise skill 11 sampai 13. Itu cuma ini aja, tes dan pembahasan lagi ya. Alright, karena materi selanjutnya kalau materi lagi itu di skill 14. Tapi setelah ini kalian lanjutin dulu ke skill 11, 13 ya. Alright, thank you very much guys.